Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai berpikir positif dan bersikap positif. Kali ini bimbingan konseling yang saya berikan ini layanan klasikal. Nah, untuk anak-anakku semua tolong diperhatikan. Berpikir dan bersikap positif yaitu sebuah tata cara hidup seseorang yang dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Cara berpikir seseorang itu tercermin dari ucapannya. Nah, jadi untuk kita harus bisa berhati-hati dalam berpikir. Karena ketika kita memikirkan suatu hal secara terus-menerus, maka biasanya akan lahir dalam sebuah perkataan. Hal ini yang akan menimbulkan sebuah prasangka. Kebanyakan prasangka yang timbul adalah sebuah prasangka negatif. Lalu apa sih ciri-ciri dari prasangka itu? Nah, ada beberapa ciri-ciri khas dari sebuah prasangka. Yang pertama, sebuah prasangka itu menimbulkan penilaian negatif terhadap orang lain, sehingga mereka memberikan kesimpulan yang kebenarannya tidak terbukti atau kebenarannya belum pernah dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, ciri khas dari prasangka yaitu kesimpulan tersebut dianggap berlaku bagi setiap anggota atau suatu kelompok. Dan kesimpulan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah sulit berubah dan akan berlaku bagi siapapun dan sampai kapanpun. Keburukan dari prasangka itu apa sih? Atau efek yang ditimbulkan dari prasangka itu apa? Keburukan dari prasangka yaitu satu, akan menghalangi terciptanya suasana yang harmonis dan saling tenggang rasa. Yaitu akan menghalangi terciptanya hubungan yang selaras, rasa toleransi terhadap satu sama lain. Yang kedua, prasangka dapat menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Yang ketiga, prasangka akan menyuburkan rasa sombong pada diri sendiri, yaitu dia akan lebih merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain atau kelompok lain, sehingga akan menimbulkan perpecahan dari kelompok-kelompok kecil sampai dengan kelompok besar. Nah, prasangka ini identik dengan pemikiran negatif, di mana ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa pemikiran negatif ini akan menurunkan kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berpikir positif? Sebelum melangkah ke sana, kita harus terlebih dahulu paham apa itu yang namanya berpikir positif. Berpikir positif adalah sebuah sikap mental yang mencerminkan pemikiran, perkataan, dan gambaran yang dimiliki seseorang. Harus selaras dengan kesuksesan yang ingin dicapai. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita berbuat, apa yang kita katakan, itu akan sesuai dengan apa yang akan kita tuju. Nah, berpikir positif ini mengharapkan adanya kegembiraan dan kesenangan dari dalam dirinya, juga kesehatan dari setiap situasi maupun tindakan yang dilakukannya. Jadi, orang yang berpikir secara positif, ia akan berpikir secara benar. Lalu apa itu berpikir yang benar? Ada beberapa cara untuk kita bisa berpikir dengan benar. Salah satunya adalah kita dapat memilah hal yang penting dan tidak penting. Jangan mencampur adukan semua hal atau menganggap semua hal itu penting atau menganggap semua hal itu tidak penting. Tapi kita harus bisa memilah bahwa ada hal penting yang harus kita utamakan dan ada hal penting yang bisa kita kesampingkan. Yang kedua, jika menghadapi masalah yang tidak penting,
dalam hidup kita, cepat-cepatlah membuat keputusan. Karena apapun keputusan yang kita ambil tidak akan menimbulkan perbedaan atau perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Jadi, kamu mau membuat keputusan apapun tidak perlu difikirkan terlalu mendalam, karena yang nggak ada efek apa-apa sama kehidupan kita. Yang ketiga yaitu cara berpikir yang benar, kita harus bisa menghadapi masalah yang penting. Masalah yang penting dalam hidup kita, jangan ambil keputusan secara gegabah. Tapi kita harus menunda masalah itu dulu. Kita pikirkan dalam kondisi kita dapat berpikir dengan jernih. Kita dapat berpikir dengan tenang. Karena masalah penting ini jika kita gegabah untuk mengambil sebuah keputusan, ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika masalah itu masalah yang penting, masalah yang urgent, kita harus bisa lebih berpikir secara tenang untuk mengambil jalan keluarnya. Ada beberapa prinsip untuk kita bisa berpikir positif. Sebelum itu, berpikir dengan benar itu akan menuntun kita akan selalu berpikir secara optimis. Optimis dapat membantu kita memperoleh informasi atau memproses informasi dengan pikiran yang jernih dan merasa percaya diri yang tinggi. Nah, prinsip berpikir positif antara lain yaitu kita harus percaya pada diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa, saya memiliki kemampuan yang lebih. Yang kedua, pikiran yang damai menghasilkan kekuatan, bahwa ketika kita bisa menerima keadaan dan kita bisa memilah hal-hal yang penting dan tidak penting dalam hidup kita, kita akan menghasilkan kekuatan dalam diri kita sendiri. Berpikir positif itu memiliki energi yang stabil. Yang keempat, percaya dan yakin dengan kekuatan doa. Itu pasti bahwa kita harus percaya setiap kejadian yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu ada campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sebuah usaha, tapi kita juga harus memperkuat itu dengan doa. Yang kelima yaitu jangan suka cemas dan rewel. Jangan mencemaskan hal-hal yang belum terjadi atau hal yang belum kita ketahui. Sebaiknya kita cari informasi lebih banyak, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berpasrah bahwa apapun yang terjadi, pasti itu yang terbaik untuk kita. Jadi tidak perlu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi atau belum kita tahu nantinya akan seperti apa. Yang keenam, menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki, apapun itu. Setiap harinya kita harus bersyukur. Yang pertama bersyukur, setiap bangun tidur, alhamdulillah kita masih bisa bangun, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan hidup, masih diberikan makanan yang enak, bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu hal-hal sederhana yang harus kita syukuri, termasuk kita memiliki keluarga yang baik, orang tua yang lengkap, mensyukuri apa yang kita punya. Yang ketujuh adalah selalu berharap dan dapatkan yang terbaik. Selalu memiliki harapan dan dapatkan yang terbaik. Kita harus optimis dengan apa yang kita lakukan. Yang kedelapan, hentikan kebiasaan khawatir. Sama halnya dengan cemas, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang akan datang, hal-hal yang belum terjadi, atau hal-hal yang sedang kita lakukan. Jangan berpikir negatifnya, tapi kita harus berpikir bahwa kita sudah melakukan dengan maksimal, melakukan dengan yang terbaik, insya Allah akan diberikan hasil yang terbaik pula. Dan percaya bahwa setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Untuk yang kesembilan, mempunyai kekuatan untuk memecahkan masalah pribadi. Jadi ketika kita dihadapkan sebuah permasalahan, orang yang berpikir positif akan yakin bahwa akan ada jalan keluar dari permasalahan ini. Dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan merasa putus asa, atau dia tidak akan berpikir bahwa saya sudah sampai sini saja. Tapi untuk orang-orang yang berpikir positif, ketika dia memiliki masalah pribadi, dia yakin bahwa akan ada jalan keluar bagaimanapun caranya. Untuk yang ke-10 yaitu kita harus rileks. Orang-orang yang berpikir positif tidak akan berpikir dengan hal-hal yang rumit. Jadi kita harus relax, enjoy dengan kehidupan kita,
maka kita akan bisa berpikir lebih jernih. Kita akan bisa berpikir bahwa, oh ya, saya harus begini, saya harus begitu, seperti itu. Selanjutnya itu buatlah orang lain menyukai Anda. Ketika kita berpikir positif, orang-orang di sekitar kita pun akan senang ketika berada di sekeliling kita. Karena pertama, kita bukan tipikal orang yang suka mengeluh. Sekarang coba kita bayangkan kalau kita berada di lingkungan di mana kita suka mengeluh. Pasti teman-teman kita akan berpikir, nih orang kok kalau setiap ketemu pasti mengeluh. Kalau setiap ketemu pasti pikirannya yang aneh-aneh. Ada negative thinking terus kayak gitu. Tapi kalau kita memberikan pemikiran yang positif, orang-orang di sekitar kita pun akan senang. Wah iya ya, kamu pikirannya terbuka, open minded gitu. Nah, anak-anak, dunia ini tidak peduli dengan apa yang kita ketahui, kecuali apa yang kita lakukan. Kita tidak dapat mendapat balasan dari apa yang kita hayalkan, melainkan dari apa yang kita usahakan. Buat apa kita hanya berhayal, mengandai-andai apa yang akan terjadi ke depan? Hal itu tidak akan memberikan imbas apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan hal atau tujuan kita, yang bisa kita lakukan adalah kita memaksimalkan usaha kita agar mencapai tujuan kita. Bukan hanya menghayal, bukan hanya dipikirkan, tapi lakukanlah. Sekecil apapun usahanya, lakukanlah. Nah, ada ciri-ciri orang yang berpikir positif. Apakah kita sudah termasuk dalam ciri-ciri orang tersebut? Kita lihat. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang berpikir positif, ciri-cirinya melihat masalah sebagai tantangan. Masalah itu bukan penghalang, tapi masalah itu sebagai tantangan yang harus kita hadapi. Yang kedua, bisa menikmati hidupnya. Ya. Bisa menikmati hidupnya. Orang yang berpikir positif itu enjoy banget hidupnya. Yang ketiga, pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Orang yang berpikir positif itu tidak akan merasa bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain salah. Itu enggak. Orang yang berpikir positif itu akan mau menerima saran, ide, kritik dari orang-orang di sekitarnya untuk memperbaiki dirinya. Yang keempat, mengenyahkan pikiran negatif. Sudahkah kita hari ini mengenyahkan pikiran negatif dari pikiran kita? Yuk mulai berpikir positif ya, mulai hari ini dan ke depannya. Mensyukuri apa yang dimiliki, tidak mendengar gosip yang tidak menentu. Jadi jangan suka berhibah, karena itu semua tidak ada faedahnya. Tidak bikin alasan tapi langsung bikin tindakan. Nah, kita tipikal orang yang seperti ini enggak? Atau kalau dikasih tugas banyak alasan nih, yang nanti begini, nanti begitu. Saya kan begini bu, saya kan begitu bu. Enggak perlu yang seperti itu. Kalau memang bisa kita lakukan, langsung kita lakukan. Jangan menunda. Buktikan dengan tindakan. Dan apapun yang kita lakukan hari itu akan meringankan masalah-masalah kita. Masalah itu tidak akan pernah selesai kalau kita hanya menunda atau memberikan alasan. Tapi kalau kita selesaikan, kita melakukan tindakan, pasti masalah itu akan cepat selesai. Contohnya adalah kegiatan kita kemarin. Saat kalian harus menjalani remedi, mengumpulkan tugas sebelum PAT dilaksanakan. Kalian itu dihadapkan pada suatu masalah. Nah, untuk anak-anak yang bisa berpikir positif, ini waktunya saya melakukan tindakan. Saya tidak ingin masalah saya berlarut-larut. Saya harus melakukan hal agar masalah saya bisa cepat selesai. Salah satunya ada mengerjakan semua tugas-tugas itu, mengumpulkan tugas-tugas itu, menuruti apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Itu yang benar, bukan membuat alasan karena saya begini, karena saya begitu. Untuk orang-orang yang seperti ini, saya yakin hidupnya tidak akan pernah bisa berubah. Dia akan stagnan di situ saja, karena masalahnya akan bertumpuk-tumpuk. Yang ada malah dia akhirnya memilih untuk saya berhenti.
karena merasa kok banyak banget sih masalahnya nggak selesai-selesai. Bukan masalah yang nggak selesai-selesai, tapi dia yang tidak mau menyelesaikan masalahnya, membuat banyak alasan, menunda-nunda, yang akhirnya membuat masalah itu menjadi semakin banyak. Untuk orang-orang yang masih berpikir seperti itu, masalah itu tidak akan pernah selesai. Makanya yuk kita berpikir positif, kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari sebuah masalah. Jangan pernah membuat alasan atau menunda hal-hal yang harusnya segera kita lakukan. Yang kedelapan, ciri-ciri orang yang positif adalah menggunakan bahasa tubuh yang positif. Apa ini? Menggunakan bahasa tubuh yang positif adalah kita harus, pertama, tubuh kita harus sehat. Yang kedua, gerak tubuh kita harus yakin. Contohnya gini, kalian suka nggak kalau melihat teman kita yang kalau masuk kelas, di kelas kerjaannya cuma glosor-glosor tiduran? Itu akan membuat kita berpikir gimana? Nih orang malas banget sih, kayak gitu kan? Tapi orang yang berpikir positif, dia akan gesit. Dia akan membawa diri dia, pembawaannya itu pembawaan yang membuat orang lain segan. Wah, ini orang kayaknya kok nggak bisa diremehin ya, seperti itu. Nah, peduli pada citra diri. Apa yang akan kita lakukan? Orang yang berpikir positif akan berpikir berkali-kali. Kalau saya melakukan hal-hal yang seperti ini, kira-kira akan merusak nama baik saya atau enggak ya? Kira-kira akan berdampak apa ya kepada diri saya? Jadi peduli sekali dengan citra diri. Saya akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu bisa menghargai saya. Saya tidak mau diremehkan, saya tidak mau direndahkan. Itulah orang-orang yang bisa berpikir positif. Saya tidak mau disepelekan, seperti itu. Nah, dari ciri-ciri ini kira-kira kita sudah termasuk belum ya orang-orang yang bisa berpikir positif? Oke, kira-kira dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh langsung japri ke nomor WA saya. Kalian boleh tanyakan atau kita bisa berdiskusi di grup kelas, ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini ada perubahan dalam diri kalian, bahwa saya harus bisa berpikir positif setiap hari, saya bisa menikmati hidup saya dengan baik, saya bisa memberikan perubahan dalam hidup saya, terutama bisa menerima apa yang saya miliki, bisa mensyukuri apa yang kita miliki, ya. Sehingga kita bisa lebih berpikir optimis, kita bisa lebih ceria, kita lebih bisa peka terhadap orang lain, kita bisa lebih bahagia. Oke, anak-anak, nanti saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian harus memecahkan sebuah kasus. Jadi nanti saya akan share di grup kasus, sebuah kasus. Kalian harus bisa mengidentifikasi kasus itu, memberikan jalan keluar, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk keluar dari sebuah permasalahan itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan tetap di rumah aja. Semangat belajar online di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.